Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia. Apalagi kalau bukan Garasi Mobil Semarang, channel dunia permobilan bekas. Jual beli mobil bekas, review mobil bekas, jasa pencarian mobil bekas, restorasi, modifikasi, repaint mobil bekas. Nah kali ini ada Innova lagi di belakang saya ini yang minta untuk dilakukan proyek restorasi modifikasi. Jadi unit mobil ini ada beberapa project dari proses merapikan seluruh bodi. Terus setelah itu kita lakukan proses repaint black attitude, modifikasi lampu, terus modifikasi interior, repaint pelek, custom spion, penggantian setir VRZGR, pemasangan peredam, pemasangan kamera, semuanya lengkap. Nah di sini tuh sudah kita buatkan project list kerjanya dari unit mobil ini yang sesuai diinginkan konsumen. Nah di sini agar kita itu detail dalam project pengerjaan mobil, semua project mobil kami kita buat list kerjanya. Dari upgrade apa saja yang diinginkan, list kerja modifikasi apa saja yang diinginkan, hingga finishing pengerjaan mobil ini. Dan mobil ini juga ada permintaan dari konsumen untuk servis AC general check up dan servis mesin kaki-kaki rem 4 roda. Dan pengerjaan mobil ini nggak sampai 30 hari, kita selesaikan semua. Dari servis mesin, servis AC, repaint, modifikasi interior, modifikasi lampu, dan lain-lain. Semua proyek itu kita kerjakan tidak sampai 30 hari beres. Jadi karena kami itu fokus sebulan itu cuma terima 5 mobil. Jadinya kita bisa sesuaikan pengerjaan mobil itu dengan target kerja rata-rata 30 hari kerja. Nah unit mobil ini sudah selesai. Hingga proyek terakhir kami di finishingnya kita lakukan proses salon detailing eksterior interior mesin. Penasaran buat teman-teman bagaimana proyek mobil ini? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Bagaimana pekerjaan yang kita lakukan, sedetail apa, sebagus apa, hingga nanti review hasil akhirnya. Come on bosku, di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini teman-teman kita kasih lihat dahulu penampilan before dari unit mobil punyanya Om Jakfar dari Tangerang. Dimana ini mobil kita perlihatkan basicnya ini mobil tahun 2005, sudah di-upgrade 2015, tapi hasil upgrade-nya kurang rapi. Di sini kita ditugaskan untuk merapikan kembali, merestorasi, repaint, modifikasi luar dan dalam. Serta di sini nanti juga ada permintaan servis AC hingga servis general check up mesin kaki-kaki rem 4 roda. Nah di sini unit mobil langsung kita cicil untuk project pertama sesuai dengan keinginan konsumen untuk dilakukan proses servis general check up di bagian per AC-an mobil ini. Innova bensin, AC tidak dingin dan bau gak sedap. Setelah kami lakukan pengecekan, kondisi refrigeran tekanan kurang. Blower dan coling unit penuh dengan kotoran, sepertinya buat sarang tikus. Langsung kita lakukan pembongkaran evaporator, serta semua saluran udara AC. Seperti ini kondisi blower dan evaporator, kotor penuh dengan tulang belulang. Teknisi kami lanjut pengecekan evaporator belakang agar semua sirkulasi udara bersih. Ditemukan juga kondisi evaporator belakang kotor. Lanjut penggantian filter dryer karena kondisi filter dryer juga kotor parah. Setelah semua komponen AC dipastikan semua kondisi baik, kami lakukan penggantian oli, vacuum, serta pengisian refrigeran kembali. Dan hasilnya AC kembali dingin, nyaman tidak berbau.
Oke, jadi di sini unit mobil lanjut untuk kita lakukan proses restorasi, upgrade, repaint, pengerjaan dari divisi bengkel cat kami. Nah, ini unit mobil kan ketika dikirim ke garasi mobil Semarang bentuknya sudah barong, sudah upgradean, walaupun basicnya ini Innova 2005. Nah, nantinya itu kita rapikan lagi proses upgrade-nya beberapa yang kurang rapi. Setelah itu kita bongkar-bongkar nih item-item part yang nempel di mobil seperti headlamp, stop lamp, handle pintu, karet, list pintu, semua item spare part yang menempel kita bongkar. Nah, di sini lanjut untuk project pertama kita lakukan proses kerok beberapa titik karena beberapa titik bodi itu pecah-pecah. Ini mobil sudah repaint mungkin 2 kali atau 3 kali karena melihat ketebalan dari body catnya cukup tebal. Makanya itu beberapa bodi yang retak-retak kita lakukan proses pengerokan agar nanti ke depannya hasil pengecatan kami itu rapi, bagus, dan awet. Setelah dilakukan proses kerok untuk plat bodi sebelum ditimpa dempul, di sini kita lakukan proses penimpaan epoksi primer dahulu agar ke depannya itu tidak timbul karat atau kropos pada bagian plat bodi yang sudah kita lakukan pengerokan. Nah, di sini langsung kita perlihatkan di mana tukang dempul maestro kami Cak Sud melakukan proses perataan bodi dengan teknik pendempulan. Sekali lagi sedikit informasi mungkin buat teman-teman yang bertanya, Mas Robi kenapa tidak langsung kerok total ya? Nah, di sini kembali lagi sesuai budget konsumen, terus sesuai target waktu kerja. Karena apabila teman-teman minta full kerok, kita layani bos, tapi biayanya cukup mahal dan proses pengerjaannya cukup lama. Jadi setimpal lah, namanya juga full kerok, pengerjaan lama, tenaga juga ekstra, bahan yang dibutuhkan juga ekstra. Pastinya biayanya membengkak. Nah, di sini kami kerjakan sesuai dengan budget dan keinginan konsumen. Ya walaupun tidak dilakukan full kerok, beberapa titik saja yang kita kerok, tapi nantinya nggak usah khawatir. Karena teknik pengecatan kami sebelum kita timpa cat utama, kita akan melapisi body cat dengan double epoksi primer dan filler demi kekuatan dan ketahanan antara lapisan cat lama dengan cat baru nantinya. Oke, kurang lebih seperti itu sedikit informasi kepada teman-teman semua. Kembali lagi ke video on progress pengerjaan dari unit Innova ini. Proses pendempulan hingga pengamplasan ini memakan waktu kurang lebih 3-4 hari. Dan di sini Cak Sud juga melakukan proses pendempulan di bagian body kit. Nah, di sini untuk body kit luxury kita menggunakan bahan plastik ABS. Kita beli atau pesan bahannya itu mentah dan harus melakukan proses perataan body kit dengan teknik pendempulan. Oke, jadi di sini unit mobil setelah selesai proses pendempulan biasanya kita jemur dahulu. Apabila terik matahari bagus, kita jemur minimal 1 hari hingga dempul itu kering maksimal. Baru setelah itu lanjut kita masukkan mobil ke ruangan cat, dilakukan proses masking karena nantinya di sini kita akan timpa proses double epoksi. Nah, sebelum kita timpa proses double epoksi, di sini tahap kebersihan kita lakukan proses cleaning degreaser pertama anti silikon. Kita bersihkan menyeluruh agar tidak ada debu, minyak atau silikon. Karena proses pengecatan itu musuhnya hal-hal tersebut ya. Silikon, minyak, debu musuhnya itu. Makanya demi kualitas kami itu terjaga dengan baik, kita lakukan proses cleaning degreaser anti silikon 3 kali step bosku. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ketika kita melakukan cleaning degreaser anti silikon kedua dan ketiga. Oke, kembali lagi di on progress pengerjaan video kali ini, di mana tim kami melakukan proses penimpaan epoksi primer dengan merek Belcott Primer Pew 2K Surfacer. Nah, di sini kita timpa sebanyak 2 lapis. Satu paket epoksi itu kita timpa pada bagian mobil, menyeluruh itu sekitar 2 lapis. Nah, nanti setelah epoksi primer ini kering, kita timpa lagi menggunakan epoksi filler dengan merek Belcott Filler U2K Surfacer. Jadi di sini untuk epoksi kita menggunakan primer dan filler merek Belcott. Nah, pastinya boros tenaga, boros biaya,
boros bahannya, tapi demi keawetan dan hasil yang maksimal. Walaupun tidak full kerok total, makanya itu kami berikan kualitas dengan double epoxy seperti ini. Nah, nanti setelah epoxy ini selesai, kita jemur lagi minimal 1 hari sampai epoxy itu kering maksimal. Baru setelah itu kita lakukan proses pengamplasan menyeluruh. Jadi di sini kita amplas lagi menyeluruh luar dalam, kita amplas hingga rata. Setelah itu kita lanjut untuk proses masking atau pembungkusan bagian mobil yang tidak terkena cat, karena nantinya unit mobil akan lanjut untuk proses cat dasaran, cat utama hingga top coating pernis. Nah, setelah ini kita perlihatkan ketika tim kami melakukan proses masking hingga cleaning degreaser anti silikon tahap kedua. Jadi sebelum cat dasaran, kita bersihkan lagi menggunakan cleaning degreaser anti silikon merek AXT agar nanti ketika kita timpa cat tidak akan beruntus atau rusak pengecatan akibat minyak-minyak atau silikon yang tertinggal. Jadi benar-benar diperhatikan sekali kebersihan dalam proses pengecatan kami. Oke, jadi di sini teman-teman sudah melihat sendiri ketika kami melakukan cleaning degreaser anti silikon tahap kedua. Setelah itu kita timpa cat dasaran warna hitam luar dalam, kita timpa 1 lapis. Nah, nantinya setelah kita timpa cat dasaran ini, body cat akan kelihatan apabila ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Apabila nanti body cat ada lubang-lubang kecil seukuran jarum yang tertinggal, kita dempul tipis dan kita amplas halus merata. Jadi benar-benar ketika kita timpa cat utama hingga proses top coating pernis, body cat itu sudah lolos final check, tidak ada kecacatan yang tertinggal. Jadi nanti hasilnya bagus dan tidak ada pengulangan pengerjaan lagi. Jadi benar-benar hati-hati sekali dalam proses pengerjaan kami, bosku. Setelah body cat aman, sudah kita final cross check ulang semuanya menyeluruh aman, sudah rata. Lanjut di sini kita lakukan cleaning degreaser anti silikon tahap ketiga. Tahap ketiga ini sudah selesai. Setelah itu kita lanjut untuk cat utama Black Attitude sebanyak 4 liter. Nah, untuk keperluan pengecatan seperti MPV Car Innova ini, pengecatan luar dalam, kita membutuhkan cat untuk warna hitam karena dia menutupnya itu bagus dibandingkan warna silver atau abu-abu. Jadi di sini cukup 4 liter saja. Tapi apabila warna seperti abu-abu, silver, itu biasanya membutuhkan 5 liter. Apalagi warna seperti putih ya, menutupnya itu berbeda. Dia butuh bahan yang ekstra. Tapi kalau hitam 4 liter aja cukup. Nah, apabila kita menggunakan bahan 4 liter itu kita spray body cat menyeluruh luar dalam, itu menghasilkan sekitar 4 lapis cat, bosku. Nah, nanti setelah itu kita akan lanjut proses top coating pernis. Nah, di sini untuk cat kita menggunakan merek Niken dengan bahan cat duko atau cat bakar dengan harga ya kurang lebih sekitar 350 ribuan per liternya.
Ya, you bayangin aja dikali 4 liter itu hanya untuk bahan cat saja. Belum termasuk thinner, belum termasuk pernis, belum termasuk dempul dan lain-lain ataupun tenaga. Hanya untuk cat kita membutuhkan sekitar 4 liter kali 350.000 ya sekitar 1,4 juta. Itu hanya untuk beli bahan cat warna hitam black attitude saja. Nah, selanjutnya di sini kita langsung proses top coating menggunakan Shiken pabrikan AkzoNobel Japan quality punya ini bosku. Bener-bener pemain lama di dunia pengecatan merek Shiken ini. Hasilnya gak usah diragukan, harganya sesuai kualitasnya. Karena untuk proses top coating pernis seperti MPV Car Innova ini, kita itu minimal membutuhkan sekitar 2,5 paket. Nah, 2,5 paket itu berupa 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener, dan 1/4 liter thinner extra slow reducer. Karena perbandingannya untuk pernis dengan hardener dengan thinner 2:1:1. Nah, ketika kita oplos itu menghasilkan 5 liter. Nah, 5 liter pernis itu kita spray pada body cat mobil ini itu menghasilkan sekitar 3-4 layer top coating. Jadi nanti hasilnya itu tebel, wet look, dan pastinya glossy-nya maksimal bosku. Setelah ini kita perlihatkan di mana hasil top coating pernis Shiken yang sudah kita spray, posisi masih basah. Kilau kinclongnya teman-teman bisa lihat sendiri di video kita perlihatkan nyata. Nah, nanti setelah ini kita jemur dahulu atau kita diamkan sekitar 3-4 hari. Apabila matahari terik panasnya itu bagus, dijemur 2 hari lah cukup. Apabila mendung, kondisinya di bulan Januari, Februari, Maret ini kan sering mendung, hujan. Ya minimal kita diamkan 3-4 hari, baru setelah itu berani kita lakukan proses pengamplasan dan pemolesan. Oke, jadi di sini unit mobil lanjut untuk proses finishing, di mana kami melakukan proses pengamplasan body cat menggunakan beberapa grade amplas ya. Jadi di sini kita menggunakan amplas grade 2000, setelah itu kita menggunakan amplas grade 3000, hingga yang paling halus kita menggunakan amplas grade 5000. Nah, setelah itu kita juga melakukan proses pemolesan. Dan di tahap pemolesan ini ada beberapa busa poles yang berbeda di saat proses pengerjaan. Jadi ada busa yang agak sedikit kasar, setelah itu busa yang halus, dan setelah itu yang di tahap akhir busa hitam yang sangat halus. Jadi ada 3 step pemolesan untuk menghasilkan kilau body cat yang istimewa. Nah, di sini kita juga mencicil pekerjaan lain-lain sesuai dengan keinginan konsumen seperti rip and pelek. Jadi di sini peleknya itu dia pakai peleknya merek HSR model bintang. Nah, di sini tuh warnanya silver, kita lakukan proses repaint warna gunmetal sesuai dengan request konsumen. Dan juga di sini tuh kita mencicil pekerjaan di mana interior itu sudah kita cicil, kita pekerjakan untuk custom dari jok 3 baris, cover lantai bawah, cover dashboard, cover door trim, dan juga cover console box. Jadi di sini
unit mobil ketika selesai pengecatan, tim interior kami itu juga sudah selesai mengerjakan custom di interior. Jadinya 30 hari kerja itu terkerjar semua, dari restorasi eksterior, interior, servis AC, hingga nanti ada pekerjaan servis general check up dari mesin, kaki-kaki, rem 4 roda, serta salon detailing. Nah, kembali lagi di video on progress. Di sini juga kita cicil pekerjaan sesuai dengan permintaan konsumen untuk custom di bagian perlampuan. Jadi di sini untuk headlamp kita lakukan proses repaint di bagian reflektor dalam dan kita pasangi Proji Pro 7 tipe P730 RS headlamp dan fog lamp dengan diamond warna blue sesuai dengan keinginan konsumen. Kita juga memasangkan spion ribbon lengkap dengan retract auto flipnya, dan juga mencicil pekerjaan lainnya seperti repaint pada bagian grill, repaint pada list cup, repaint cover fog lamp, repaint trunk lid, dan juga repaint di bagian emblem belakang karena sesuai request konsumen, emblem belakang itu dibuat black chrome. Jadi seperti itu. Nah, di sini di interior itu juga ada permintaan tambahan dari konsumen untuk custom setir. Jadi setir orinya Innova 2005G kan modelnya palang 3 tuh. Culun banget kan? Di sini kita ganti menggunakan VRZ GR Sport dengan instalasi tombol berfungsi dengan baik. Serta ada permintaan konsumen untuk pemasangan peredam. Jadi di sini ada peredam 2 lapis dari 4 pintu, lambung belakang kanan kiri serta bagasi. Nah, di sini teman-teman kita kasih lihat video dokumentasi ketika tim kami melakukan proses pemasangan peredam tersebut. Nah, nanti juga ada penambahan kamera mundur Orca karena ketika datang unit mobil itu sudah diganti Android sama owner mobil tapi belum ada kameranya. Makanya itu kita pasangi kamera mundur merek Orca, hasil kualitasnya yang cukup bagus. Nah, di sini juga kita mulai mencicil pekerjaan finishing untuk pemasangan semua spare part dan pemasangan body kit luxury. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah ini unit mobil akan lanjut untuk project-project selanjutnya. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, mobil pindah ke divisi bengkel mesin untuk dilakukan proses servis general check up dari bagian mesin, kaki-kaki hingga rem 4 roda. General check up service yang kita lakukan ini kita cek semua dari bagian mesin, kita cek apakah ada rembes dari seal packing ataupun cover timing bawah, ternyata aman. Terus kita cek juga bagian busi, apabila masih bagus businya kita bersihkan aja, kita tune up. Terus throttle body kita bersihkan, filter bensin kita bersihkan, terus filter udara kita cek, apabila masih bagus bersih, kita semprot, kita bersihkan saja. Terus di bagian mesin kita cek juga dari radiator, air radiator, aki, terus oli rem, oli power steering, semua kita cek. Apabila semuanya aman, ya sudah, berarti mesin cuma servis ringan, kita ganti oli menggunakan PTT 10W40, membutuhkan sebanyak olinya 5,5 liter, karena ini mesinnya 2000 cc. Dan juga kita mengganti filter oli. Terus di bagian rem kita cek juga kampas rem masih bagus, aman, jadi cuman servis rem 4 roda. Kaki-kaki kita cek semua, ball joint, tie rod, long tie rod, worm, shockbreaker, semua kita cek aman semua. Jadi di sini unit mobil cuma perlu sentuhan servis ringan saja agar fresh dan siap untuk perjalanan luar kota lagi. Jadi nggak cuman penampilan aja yang cakep,
Di sini mesin kaki-kaki rem juga sudah siap pakai untuk menemani perjalanan bosku. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, jadi di sini final project finishing pengerjaan unit mobil ini kita melakukan proses salon detailing eksterior interior ruang mesin. Ya pasti bos, mobil di bengkel cat pasti kotor. Makanya itu kita lakukan proses finishing salon detailing. Di mana salon detailing ini di eksterior body kita melakukan proses pemolesan step terakhir. Jadi ini kita poles ulang step terakhir dengan obat khusus menggunakan Menjerna dan Maguire Ultra Polishing Bag. Obat mahal ini bosku. Nah di interior kita bersihkan tuh dari lantai bawah, jok, plafon, dashboard, door trim, konsol box, semua panel interior kita bersihkan dengan obat khusus yang pastinya obatnya itu untuk membersihkan noda dan juga obat itu mengandung disinfektan untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Jadi nggak usah khawatir, unit mobil bersih, wangi, dan higienis keluar dari kami. Nah nanti di eksterior bodi seperti jamur-jamur kaca, kerak-kerak di sela-sela pintu, kita juga bersihkan. Hingga nanti di ruang mesin, kita bersihkan menggunakan obat khusus ruang mesin. Kurang lebih seperti itu. Yuk penasaran bukan bagaimana hasil akhirnya? Simak video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. Three, two, one, and you can see. Oke bosku, jadi hari ini kita akan review nih hasil akhir dari project unit Innova restorasi modifikasi repaint yang sudah kita lakukan. Project mobil ini nggak cukup lama ya, cuma 30 hari kerja. Semua project itu kita selesaikan. Jadi mobil kalian ditaruh di GMS 30 hari selesai. Padahal cukup banyak project mobil ini. Pertama, servis mesin, servis AC, repaint, terus merapikan seluruh eksterior dan interior body, dan juga custom lampu, body kit luxury, repaint pelek, spion ribbon, terus custom jok, custom steer, dan beberapa project lainnya hingga finishingnya itu kita lakukan proses salon detailing. Jadi teman-teman bisa lihat sedetail itu project kami kerjakan 30 hari kerja beres. Dan semuanya tercatat dengan kita buatkan list kerja. Jadinya tuh kita selesaikan mobil ini selesai dengan detail sesuai dengan pekerjaan yang konsumen inginkan. Jadi nggak ada yang ketinggalan dari project-project yang dimau konsumen. Nah di sini kita akan bahas satu persatu modifikasi yang kita lakukan di mobil ini.
Nah, ini tuh basicnya Innova 2005, tapi sudah di-upgrade oleh konsumen kami, tapi hasilnya kurang rapi. Makanya itu kemarin kita diperintahkan untuk merapikan kembali proses upgrade-nya, dan kita mengganti beberapa item, karena item part bumper depan ini kemarin itu bumpernya itu bagian sininya udah nggak rapi, sama kancingan bumpernya sini tuh sudah patah. Makanya itu untuk bumper depan kemarin kita ganti baru. Setelah itu kita lakukan proses repaint, modifikasi headlamp nih. Di sini headlamp kita menggunakan Pro 7 dengan konsep full black housing, diamond blue. Lampu sen kita ganti sunlight nih. Coba kita nyalakan. Nah, lampu sen kita ganti sunlight untuk membantu penerangan, karena kan reflektornya kita repaint warna hitam ya. Kalau nggak diganti sunlight dajal, penerangannya kurang bosku. Nah ini di spion juga diganti spion ribbon retract auto flip. Pak, coba dipencet spion ribbonnya Pak. Retractnya itu, retract ribbonnya. Nah itu, retract auto flip. Pencet lagi. Dan ketika di lock itu dia juga otomatis melipat. Oke, cukup Pak. Lampu sen matikan. Nah di sini untuk konsep di bagian depan sesuai dengan request konsumen. Untuk bagian grill kita buat black piano atau black glossy. Jadi benar-benar menghilangkan aksen chrome ya. Cakep ya. Full black housing dari bagian headlamp, grill black piano. Termasuk di bagian cover fog lamp ini kita repaint black piano. Nah di sini juga ada aksen tambahan, yaitu adalah body kit luxury ya bosku ya. Body kit luxury itu body kit luxury depan, samping hingga di bagian belakang. Nah untuk body kit luxury ini finishingnya antara nut bumper sama nut body kit kita menggunakan silen. Jadi hasilnya rapi bosku. Kalau menggunakan karet kadang suka lepas, kalau ini kita menggunakan silen. Jadi hasilnya rapi. Nah untuk modifikasi lampu kita menggunakan Pro 7 P730RS fog lamp headlamp dengan high beam headlamp itu 65 watt, low beamnya 55, kalau fog lamp 40-50 watt itu. 5700 Kelvin. Jadi untuk modifikasi lampu itu tidak hanya membuat penampilan mobil jadi keren, tapi juga membantu penerangan di saat malam hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih, ini body cat. Apa kaca ya? Bisa buat ngaca bosku. Nah ini hasil pernis Top Second HS Premium. Hasilnya istimewa. Nah sedikit edukasi ke teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman habis repaint seperti ini, saya mewajibkan kalian untuk melakukan proses pemolesan bodi ulang 3 bulan atau 4 bulan setelah keluar dari kami. Karena di proses itu setelah 3 bulan atau 4 bulan, pernis itu keringnya maksimal. Makanya itu lakukanlah proses pemolesan full body. Cari tukang poles yang kualitas pemolesannya bagus dengan bahan bagus. Nanti hasil kinclongnya akan lebih istimewa. Karena pernis sudah kering maksimal. Oke. Lanjut di penampilan samping, di sini tuh pelek kemarin bawaan orinya, bawaan mobilnya udah diganti model HSR seperti ini dengan model bintang. Terus kita repaint gunmetal karena kemarin basicnya itu silver. Terus untuk spion ini kita custom spion menggunakan original Toyota second tapi kondisi bagus dengan konsep modifikasi di bagian daunnya, model sambungannya seperti ini. Jadi kami customnya seperti ini agar kekuatannya kuat. Karena kalau kalian beli-beli di online kan modelnya disambung, ditempul sininya, ditempul terus dicat. Itu hasilnya kurang maksimal. Mudah patah, mudah retak. Makanya itu kita sambungnya seperti ini, jadinya awet. Dan apabila kena getaran itu nggak pecah untuk daun spionnya. Terus talang air juga diganti talang air slim. Terus pelipit kaca juga diganti warna hitam, handle pintu warna body. Tanpa adanya list pintu ya, konsepnya clean look. Di penampilan belakang ini kita berikan aksen full black pada bagian terang lid serta list kaca, terus chrome pada bagian emblem kita buat black chrome. Nah di sini juga ada penambahan body kit luxury ya. Dari sisi bumper belakang ini kita kasih body kit luxury. Jadi penampilan mobil udah cakep luar dan dalam. Nah, oke lanjut kita ke bagian sisi interior.
Apa saja interior yang kami lakukan, kita akan review. Nah, di sini kita buka dulu power window 4 pintu biar terang saat kita nge-review interior. Nah, di sini untuk interior kita custom nih setir menggunakan VRZGR ya. Dimana untuk setir ini berfungsi, ke tombolnya ke head unit ini fungsi ya. Terus ini juga kita aktifkan untuk lampu tombol ya, ketika di lampu kota ini juga nyala. Ini bisa klakson, ini bisa klakson. Oke. Nah, kemarin ini speedonya trouble. Jadi kemarin ini ketika datang speedonya trouble, kadang mati, kadang nyala. Terus kita lakukan proses servis speedo. Itu penyakitnya Innova generasi lama biasanya IC speedonya. Nah, ini kemarin juga kita ganti LED-nya biar terang. Terus di sini kita custom untuk interior jok dengan bahan Navarro kulit halus serta pembungkusan lantai bawah ya. Jadi lantai bawah kita cover, jok kita cover 3 baris. Terus kemarin kita ganti juga kisi AC-nya pada rusak. Ini kisi AC kita ganti baru. Jadi kurang lebih modifikasi di interior seperti itu ya. Jadi interior mobil Innova itu diberikan sentuhan modifikasi sedikit aja udah nyaman dan elegan ya. Di bagian dashboard ini kita cover dengan aksen jahitan warna chrome. Terus di atas kita cover, konsol box ini kita cover, semuanya kita cover. Nah, di sini head unit diganti sudah Android model ganti frame. Lengkap dengan kamera mundur. Nah, ini kemarin tuh kamera mundur belum terpasang, kita pasangi kamera mundur mereknya Orca ini. Jadi ini kameranya kita ganti yang bagus, merek Orca ya. Tuh, Orca. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, di interior itu aja sih ya. Finishingnya kita salon detailing, jadi bersih. Nih, bersih. Semua panel interior bersih. Jadi keluar dari project garasi mobil Semarang tuh, mobil posisinya udah clean, bersih. Bersih sekali, bosku. Tidak hanya eksterior yang cakep dan bersih, interior yang cakep dan bersih. Ruang mesin juga sudah bersih. Nah, di sini nanti kita akan review juga di bagian sisi ruang mesin ya. Nah, ini di ruang mesin kita review juga. Nah, kemarin juga pemasangan penambahan adalah peredam. Nah, ini sudah diperedam 2 lapis. 2 lapis hingga di bagasi ini juga peredam. Ketika video progres pengerjaan pemasangan peredam kan juga ada sebagai bukti autentik kepada konsumen kami. Jadi kemarin interior juga penambahan peredam ya. Pintu 4 pintu, lambung belakang kanan kiri serta bagasi. Nah, di ruang mesin teman-teman bisa lihat ini sudah kita lakukan proses salon detailing ya. Jadi keluar dari garasi mobil Semarang, ruang mesin posisinya sudah bersih seperti ini. Bagaimana bosku? Apabila teman-teman kalian atau mobil kalian dilakukan proyek sedetail garasi mobil Semarang, pastinya puas ya. Inilah yang namanya kualitas seni pengerjaan dari garasi mobil Semarang ya bosku. Oke, kurang lebih seperti itu review singkat dari unit mobil ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti garasi mobil Semarang dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.